Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil zalali wa syari'il harami wal halali. Musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadolla bani adam wa fadallahu ala kasiri miman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, obrolan kita masih di seputar tentang remaja sekaitan dengan ada fenomena hamil duluan dan kemudian minta izin perkawinan dini. Ini hati-hati. Karena ini adalah salah satu tantangan kepada kita yang muncul di era atau di abad ke-21 ini. Yaitu kata-kata mempersulit perkawinan, mempermudah perzinahan. Ini yang Aki ingin tetap menjelaskan kembali atau mengajak berpikir kembali tentang genre ini. Memasuki abad ke-21, program genre semakin gencar. Programnya dulu tidak disebut genre, sekarang disebut genre. Generasi berencana. Berbagai kegiatan dilaksanakan, digelar. Sampai ke urusan-urusan lomba nge-rap. Pembentukan SSK itu dirintis di Kabupaten Sukabumi ya. Sekolah siaga kependudukan. Kemudian ada lagi santri siaga kependudukan. Itu semuanya diarahkan, digebyar di mana-mana. Ada PIK mahasiswa, ada PIK remaja, ada pemilihan genre, lomba duta genre. Kemudian sampai ada ya katakanlah seseorang yang aktivis di situ sampai mendapat Manggala Karya Kencana. Itu ya. Mulailah orang melirik bahwa kita melaksanakan PUP. Kalau sudah dilirik, tidak seperti di tahun 80 atau 70 itu tidak ada respon. Sekarang ada respon. Pasti respon itu adalah bisa positif dan bisa negatif. Dari yang negatif itu yang berbeda akidah dengan kita. Sedangkan yang positif itu adalah yang simpati kepada kita. Jadi kalau Aki, banyak yang kritik ke Aki itu bukan orang yang jelek. Justru yang bagus. Mereka yang mendukung. Mereka yang tahu program-program BKKBN. Dan mereka yang mencintai. Sehingga kalau ada kesalahan-kesalahan sedikit atau kekeliruan sedikit, langsung mereka itu nelepon, langsung mereka itu minta penjelasan. Nah, di saat gencar-gencarnya abad ke-21 ini tantangan pun semakin gencar. Kenapa? Yang pertama, ini ada sedikit pembelotan tujuan. Atau bukan tujuan, mungkin tujuannya tetap tapi kegiatannya belot. Pada saat itu kita membesar-besarkan urusan narkoba, membesarkan HIV daripada PUP. Oh ini keliru kita, agak lama tuh. Ya, salam genre, salam. Oh 3 kan, Triad KRR itu adalah seks bebas. Kedua adalah HIV AIDS. Dan ketiga narkoba. Di mana unsur itunya? Dan ini lama. Sehingga malah mengundang kepada kita kritikan. Dari siapa? Dari teman kita BNN. Badan Narkotika Nasional. Terima kasih BKKBN, pekerjaan saya sudah dibantu. Gitu. Jadi kalau
sekarang ini kebanyakannya ngadutun gitu ya. Jadi tidak memperhatikan kritik-kritik teman-teman kita, tidak memperhatikan tantangan-tantangan. Tantangan semakin besar. Aki sebut sajalah biar kita transparan. Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu sangat tidak setuju kepada PUP ini. Mereka mengundang kita untuk menjelaskan dan kemudian kita dicecar habis-habisan. Saat itu Ibu Ipit Rapiah, jadi kepala bidang KB almarhumah ya. Aki sedang ada kegiatan di Makassar. Diundang sampai menangis di Unisba pertemuannya itu. Begitu Aki datang, Aki diundang mereka. Ayo kita ramekan. Emangnya akan mempermudah perjinahan, justru kita mendewasakan usia perkawinan itu diberikan bagaimana caranya supaya kawin tidak, tapi juga nyeleweng tidak. Sehingga punya masa depan yang sangat bagus. Wah, luar biasa. Rame itu. Ya, paseaknya orang gitu. Jadi ada dua. Pertama, konsepnya belok. Untung waktu itu Aki pernah ngobrol dengan Pak Dibyo, Pak Sudibyo itu dari Sestama kan pindah ke Deputi KS. Nah di situ ini gimana ya kawan-kawan katanya, kok PUP kita itu malah belok ke narkoba. Beliaulah yang mengembalikan kembali ke hitoh. Alhamdulillah Pak Dibyonya mudah-mudahan sehat sekarang ya. Itu. Jadi itu tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kemudian dari itu masih banyak pula tantangan-tantangan atau kritik-kritik yang lain. Ini salah satu contoh lagi adalah tentang penggarapan mahasiswa. Kenapa Pak Rukman mahasiswa itu kok digarap? Itu kan usia kawinnya sudah cukup. Sudah tidak usah lagi dikondisikan. Padahal kita kan berpikir mahasiswa digarap itu dia adalah sebagai duta untuk bercerita. Dia di kampungnya, di mananya. Dia dibikin sebagai motivator, bukan untuk dianya. Kalau dia kan kesehatan reproduksi juga belajar. Ya gitu di mahasiswa. Kemudian usia kawinnya itu. Nah dia bilang itu tidak mungkin. Sampai diukur oleh orang itu. Yang kritik, yang simpati itu ya. Yang simpati itu. Sampai dia diukur. Dia itu pulangnya ke kampungnya berapa lama sekali di sana. Terus bagaimana pergaulannya. Kan sebayanya dia itu juga di kampungnya sama. Walaupun tidak sekolah, umurnya sudah dewasa. Apa dia akan mendidik kepada anak kecil? Nah ini berkaitan dengan duta-duta genre yang oleh kita dibangga-banggakan. Bukan kata orang lain saja, Aki juga melihat duta-duta genre yang kita sekarang itu pun itu mah ada sih, tidak polos, tapi tidak maksimal. Dia lebih banyak berbicara tentang genrenya pada kegiatan kita. Sedangkan untuk belusukan sampai ke kampung dan lain sebagainya, kayaknya itu belum maksimal. Inilah yang disebut dengan orang-orang menyebut bahwa kita itu programnya hura-hura. Sehingga tetap saja bahwa kawin muda itu di daerah-daerah pedalaman tidak tersentuh. Begitu kira-kira kritik membangunnya itu. Bahkan sampai betul ya, Aki itu sebetulnya ini juga sama, ini juga pekerjaan Aki. Bukan kritik kepada siapa-siapa, kepada diri sendiri. Bahwa ada sampai orang mendapat manggala karya kencana. Padahal pada waktu Aki membawa rombongan dari Ciamis ke tempat-tempat yang dianggap baik itu, beda sih penglihatannya. Kalau Aki kunjungan studi banding bukan diskusi di ruangan. Bukan begitu. Ke kampung KB juga Aki bukan begitu. Tapi Aki belusukan ke sekeliling di situnya, apakah 1-2 meter, 5-10 meter, sekilometer, 2 kilometer. Itu sama sekali kurang pengaruhnya. Jadi cuman gebiar ke atas, kemudian yang tersentuh itu juga aja. Nah ini, tapi insya Allah
pengalaman ini, nah pengalaman ini Aki mendapat pelajaran pedes tentang PUP ini, yaitu pada saat di Ciamis mendapat program pendanaan kompetitif Indeks Pembangunan Manusia atau PPKI-PM dari Jawa Barat, satu-satunya kabupaten yang mendapat 25 miliar per tahun, 3 tahun berturut-turut. Dan satu-satunya Aki sebagai sekretaris PPKI-PM kabupaten, yang seharusnya itu kan sekda. Tidak ada katanya. Di Jawa Barat yang lain lagi yang sekretarisnya adalah kepala dinas KB. Nah ini insya Allah akan diurai nanti mungkin hari Senin ya. Karena besok kan kajian budaya kalau besok ya. Itu saja dulu dari Aki. Jadi program genre ini lengkaplah ku Aki diceritakan bagaimana usaha kita, bagaimana kelemahan kita, bagaimana keberhasilan kita. Itu saja keseimbangan Aki. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.